Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi dengan aku Rizky Aidarma. Mungkin kamu sering dengar rumor kalau rumah tua yang terbengkalai biasanya banyak penghuni makhluk halusnya. Makanya sering dijadikan konten-konten dan beberapa orang memang menemukan penampakan-penampakan di sana. Tetapi gak hanya rumah kosong loh, ada juga rumah biasa yang masih layak huni juga ada makhluk halusnya. Malah lebih kuat dan berbahaya lagi. Di video kali ini, kita akan bahas hantu-hantu rumah berbahaya berdasarkan kisah nyata. Gak hanya yang cuma nunjukin eksistensinya, mereka bahkan meneror, mempengaruhi, dan juga mencelakai penghuni barunya. Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama adalah Rumah Herman. Rumah Herman ini menjadi sangat mencekam karena di bawahnya terdapat kuburan yang jasadnya nggak dipindahkan. Jadi arwah-arwah yang ada di sana menjadi marah lalu meneror pemilik rumah. Cerita bermula ketika istri Herman melihat kejadian aneh yang ada di rumahnya. Ketika ia memberitahukan hal itu pada suaminya, Herman gak percaya, apalagi jika ada kaitannya dengan hantu. Dia mengira itu hanya magnet saja. Herman masih skeptis sampai tiba di hari kelima, di mana ia melihat sosok menyeramkan yang awalnya ia kira adalah anaknya. Nah, gak hanya sampai sana, hantu-hantu di rumah tersebut juga membuat barang-barang berterbangan dengan liar, bahkan mereka juga ikut dilempar oleh hantu yang ada di sana. Why the hell won't you leave us alone? Meskipun hantu-hantu di rumah itu jarang menampakkan wujudnya, tapi bisa dibilang mereka agak barbar juga ya. Soalnya bisa menarik anak dari Herman ini ke alam yang lain. Oke, beralih ke hantu berikutnya yaitu Rumah Hantu Amityville. Makhluk halus yang tinggal di rumah ini merupakan arwah dari korban pembunuhan sadis. Mereka gak segan mengganggu penghuni rumah agar mereka merasakan penderitaan yang pernah hantu-hantu ini alami dulu. Awal mula keangkeran rumah ini dimulai pada tahun 1974, di mana ada 6 orang anggota keluarga yang mati terbunuh dengan luka tembak dan hanya 1 orang yang selamat, yaitu Ronald DeFeo Jr. yang ternyata merupakan pelaku dari penembakan tersebut. Selama Robert DeFeo Jr. menjalani persidangan, rumah angker Amityville dibiarkan kosong begitu saja.
13 bulan kemudian, rumah tersebut dibeli oleh George Lutz. Selama keluarga George tinggal di sana, ternyata banyak gangguan dan keanehan yang mereka alami. Look what Granny did. Karena nggak kuat sama gangguan-gangguan tersebut, akhirnya mereka kabur meninggalkan pakaian dan makanan mereka di sana. Mereka juga sempat memanggil pastor untuk memberkati rumahnya. Tetapi pastor tersebut malah kabur karena nggak kuat melawan gangguan-gangguan hebat mistis dari rumah tersebut. Yuk berlanjut ke rumah selanjutnya, yaitu Enfield House. Di rumah ini ada hantu yang bernama Bill dengan wujud kakek-kakek tua. Dia nggak suka jika ada orang baru yang menghuni rumahnya setelah dia meninggal. Maka dia nggak segan meneror orang-orang baru yang tinggal di rumahnya. My house! Cerita ini bermula pada tahun 1977 di mana seorang ibu bernama Peggy Hodgson mendengar suara yang keras dari kamar anaknya. Ketika dia menghampiri dan menasihati anaknya agar gak berisik dan segera tidur, dia malah melihat kedua anaknya berkumpul ketakutan, lalu dia melihat sendiri lemari yang tiba-tiba bergerak. Scaring the wits out of each other? No wonder I can't get a good night's sleep. No, I don't want to hear another word. Now get back to bed, the lot of you! Berbeda dengan hantu lain yang sering menunjukkan wujudnya yang mengerikan, hantu ini sukanya memasuki tubuh salah satu anaknya, yaitu Janet. Jahatnya, dia melakukan itu juga untuk menyerang keluarga lainnya. Crooked family and love to crooked love! Rumah Enfield akhirnya menjadi terkenal sejak gangguan itu diberitakan di media. Para penyelidik dan paranormal juga berdatangan untuk melihat langsung hantu dari Bill yang merasuki tubuh Janet. Well, perhaps Guy, perhaps you've got something to say to them. Yeah. I'd like to know how you make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces. If I do it for half a minute, I get a sore throat. Goose chases here. Lanjut ke rumah hantu berikutnya, yaitu Rumah Saeki. Hantu yang tinggal di rumah Saeki ini mungkin bisa dibilang hantu yang paling kuat di Jepang, karena sudah banyak sekali orang-orang yang tinggal di sini tiba-tiba meninggal karena shock ketakutan atau hilang secara misterius. Cerita ini bermula ketika Saeki, ayah dari keluarga kecil di Jepang, membunuh semua keluarganya, yaitu istrinya Kayako, anaknya Toshio, bahkan dia juga membunuh kucing peliharaannya didasari rasa cemburu. Karena mereka semua meninggal dengan cara yang tidak wajar, akhirnya arwah-arwah keluarga tersebut menghantui rumah tersebut dengan penuh dendam. Rumah tersebut kosong, lalu selalu berganti-ganti pemiliknya karena setiap ada yang meninggal di tempat tersebut, mereka akan terkena kutukan dan diteror habis-habisan, termasuk keluarga Matthew William dari Amerika. Katanya, dia dan keluarganya ditemukan mati di sana.
Waduh, kayaknya serem banget ya. Apalagi hantunya nggak cuma satu dan mereka nggak main-main kalau mau nakut-nakutin. Wah, gimana tuh ya kalau ada orang cari rumah-rumah murah, sudah seneng bisa nemu satu, ternyata itu adalah rumah Saiki. Bisa ketemu yang kayak gini ntar. Oke sobat, itulah rumah-rumah yang dihuni oleh hantu yang bisa dibilang energi dan aura jahat mereka sangat kuat. Sampai-sampai penghuninya nggak ada yang betah di sana. Di sekitar rumah kalian, ada juga nggak hantu-hantu yang seperti itu? Nakut-nakutin ekstrim sampai penghuninya pindah? Kalau ada, ceritain dengan isi komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.